di mana atas karunia Allah kita masih diberi kekuatan iman sehingga kita dapat hadir bersama di Ramadan ini dalam rangka meningkatkan ibadah Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan digunakan oleh Ustaz Sahrial SIG SPDI. Pada Ustaz kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada Bapak Ibu rombongan tim Sabari Ramadan Provinsi Sumatera Barat yang telah berkenan datang ke negeri kita ini, datang ke daerah Kabupaten Pasaman, Kecamatan Lubuk Sekaping, khusus itu Kejerongan Tanjung Alai. Namun pada tahun 1997 itu pada kita itu dalam keadaan moneter, maka versi kita bangun satu tingkatan ini, maka sudah dapat dinikmati pada sampai saat sekarang. Lahir 300 kotak, keramik 50 kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Allah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, terutama rahmat kesehatan. Kalau kita tak sehat, untuk malam ini kita dapat hadir bersama di sini. Kemudian salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Allah dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang kita hormati
Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada malam hari ini bertindak selaku Ketua Tim Bapak Haji Yonali SIP MH Datuk Bandarul Asal. Jadi tim pengamatan provinsi itu ada beberapa tim, ya. Ada yang dipimpin Bapak Gubernur, ada Bapak Wakil Gubernur, ada yang Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pak Kapolda, Pak Kajati dan lain-lain. Ada rombongan ketua lahir di Kabupaten Pasaman dan kehadiran Bapak. Beliau bersama rombongan akan membawa angin segar, ya, pencerahan kepada masyarakat kita di Kabupaten Pasaman, khususnya dari bawah Jorong Tanjung Alai yang sama-sama kita cintai. Kami yakin beliau tidak akan pernah lupa dengan Kabupaten Pasaman, khususnya negara bawah ini. Tadi sudah kita dengar berbagai harapan disampaikan oleh pimpinan masjid yang memang kondisinya aturnya ganti karena beliau lawan dia tinggal upah lah ya. Mudah-mudahan nanti dari provinsi membawa juga buah tangannya, saya biasanya begitu, mudah-mudahan bisa menyelesaikan pembangunan masjid kita di Jorong Tanjung Alai. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, dan atas nama pemerintah daerah dan atas nama masyarakat Kabupaten Pasaman, Pak Leo bersama rombongan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya di Kabupaten Pasaman. Demikian bernama wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Artinya kalau kita puasa mulai dari tanggal 10, puasa kita sudah dimulai dan malamnya malam yang ke-8, itu sama dengan ruqyah hilal yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan ormas Islam lainnya. Artinya sesuai dengan pedoman dan ayat yang kita berumani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pada saat kemarin kita, Bapak Ibu di sini dan saya, semua rombongan yang ada di Padang, kita melaksanakan puasa berdasarkan ruqyah hilal yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh pemimpin kita. Pertama sekali, berikutnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang membawa tim safari Ramadan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat ini ke Masjid Nurul Iman Tanjung Alai. Pemerintah apa tugasnya? Memfasilitasinya. Contohnya apa? Transportasinya, alat transportasinya oleh masyarakat, jalan dan jembatannya oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau untuk pertumbuhan ekonominya tetap terjaga dan baik atau meningkat, yang pertama sekali harus dibangun infrastruktur, jalan, jembatan, dari sektor pertanian, irigasi. Sekarang Bapak Ibu, di Al-Azhar Kairo, Mesir itu ada 355 orang anak Sumatera Barat yang sekarang mengambil pendidikan dengan segala jurusannya di sana, S1 dan S2. Yang mau saya tanya ke Wali, bahwa ada tidak anak kita di sini
yang sekolah di Al-Azhar Kairo. Sekarang ini kuliah di sana, nggak ada kan? Dengan beasiswa pemerintah daerah APBD provinsi. Kalau setahu saya di kabupaten 19 kabupaten kota tidak menganggarkan itu, tapi di provinsi ada. Malah pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat investasi membeli asrama di Kairo itu yang bisa menampung 400 orang anak. Begitu pentingnya Bapak Ibu pendidikan ini, jangan kecil hati kalau kita tidak mampu, tidak ada biaya. Pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat menyediakan beasiswa untuk itu, S1, S2, dalam negeri, luar negeri. Jadi tidak saja dalam negeri, luar negeri juga ada. Yang penting bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk belajar terus, nilainya baik, cerdas, nilainya baik. Bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa uang sebanyak 10 juta rupiah dan Al-Quran standar sebanyak 42 buah, Al-Quran terjemahan sebanyak 28 buah. Uangnya ditransfer ke rekening pengurus. Dulu Pak, dulu sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jam singan setengah 2. Mana betul? Bapak Ibu, Pak Bupati, segenap keluarga besar Jamaah Masjidul Iman. Sepertinya kegiatan Ramadan awal tahun ini untuk daerah Sumatera Barat masih tetap saja ada warna-warni ya. Kalau untuk di Padang ada namanya kelompok Naksabandiyah. Beliau itu puasa hari Senin. Itu keyakinan. Ada lo namanya kelompok Muhammadiyah. Puasanya hari Selasa. Ada lo namanya kelompok pemerintah. Puasanya hari Rabu. Ada lo namanya kelompok antah barantah. Sampai tadi yang puasa aja lah ya. Bagaimana Allah itu memberikan nilai-nilai tambah dalam bentuk kita beramal. Biasanya kita berpikir kalau Allah disebut beramal itu kan masalah-masalah ritual ya. Salat, puasa. Nah, beramal itu kan bahasa Al-Quran. Bahasa awalnya Bakarajo. Di dalam surat An-Nahl 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan. Siapa yang mau bekerja, kerjaannya itu adalah kerjaan yang baik, amal saleh, namun di situ dituliskan min dzakarin aw untha, terdiri dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia sosok yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami jadikan hidupnya itu hidup yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan, diberikan imbalan untuk mereka, pahala mereka itu dengan yang lebih baik lagi. Maka ya'malun, sehubungan apa yang telah mereka amalkan itu. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya.
banyak contoh-contoh yang telah disampaikan tadi, masalah irigasi, kalau itu baik, hasil tanam petani baik, hasil yang diterima lebih baik. Bila dilihat dari persoalan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kata kunci di situ iman. Ya. Tapi dalam syarah ilmu tafsir sufi, iman itu ada bersanding dengan disiplin-disiplin lainnya. Ilmu, ikhlas, tawakal. Ada 4 yang iman. Iman, ilmu, ikhlas, tawakal. Ketika seorang bapak menggarap lahan, entah itu untuk kebun, entah itu untuk sawah, ketika diri bapak itu ada membawa yang 4 macam tadi, selama kegiatan itu berlangsung, tetap dia dilayani oleh Allah melalui ayat tadi. Namanya amal saleh. Ia diberi oleh Allah hidup yang baik, ia diberi imbalan oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Seorang ibu dalam istilah klasiknya berada di 3 sisi: sumur, dapur, kasur. Boleh saja istilah itu. Tapi kalau ibu itu sudah punya yang 4 macam tadi, dia akan banyak mengisi pundi-pundi amal saleh itu. Seorang pelajar, seorang polisi, seorang tentara, seorang penegak hukum dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Al-Quran ini ada 2 orang Rasul dipertemukan oleh Allah. Dua-duanya punya kecerdasan. Satu Nabi Musa, kedua Nabi Khidir. Beliau Nabi Musa ini cerdas, beliau luar biasa, orang ahli strategi. Apapun bentuknya cara yang dilakukan oleh Firaun bersama tentara-tentaranya untuk melumpuhkan perjuangan Nabi Musa, oleh Nabi Musa hanya dimentahkan secara enteng saja.